Atribut selanjutnya yaitu acceptability, yaitu melihat kegiatan surveillance apakah para pelaksana atau organisasinya mau secara aktif berpartisipasi untuk mencapai tujuan surveillance, yaitu menghasilkan data atau informasi yang akurat, konsisten, lengkap, dan tepat waktu. Indikator kuantitatif dari akseptabilitas ini adalah pertama, angka keikutsertaan dari perorangan atau instansi. Kita bisa lihat angka keikutsertaannya, apakah tinggi atau tidak. Bila angka keikutsertaannya tinggi, maka kita lihat lagi seberapa cepat angka itu tercapai. Ya, teman-teman. Kemudian kita lihat kelengkapan formulir pelaporannya bagaimana. Apakah semua data terisi? Kayak gitu ya. Angka pelaporan dari dokter, laboratorium atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan kita lihat juga bagaimana angka pelaporannya dan tentunya ketepatan waktu dari pelaporan tersebut. Semakin baik angka-angka ini, maka kita bisa menilai bahwa pelaksana atau organisasi kegiatan surveillance ini itu acceptability-nya itu tinggi terhadap kegiatan surveillance. Indikator selanjutnya yaitu sensitivity atau sensitivitas, ya, adalah kemampuan sistem surveillance untuk menemukan true positif orang yang benar-benar sakit pada kelompok yang dinyatakan sakit pada kondisi yang dilakukannya surveillance, ya teman-teman. Sensitivity ini ada perhitungannya. Kalau teman-teman ingat di dasar epidemiologi kita ada menghitung sensitivity, di mana rumusnya yaitu A dibagi A plus C. A itu adalah orang yang sakit dan terekspos, ya, atau orang yang sakit dan dia benar-benar sakit kayak gitu ya, dibagi jumlah total semua yang dinyatakan sakit kayak gitu. Predictive value positif. Predictive value positif ini adalah proporsi orang yang diidentifikasi sebagai kasus dalam surveillance yang kenyataannya memang benar-benar kasus, ya. Jadi prediktifnya positif, dianya juga ternyata benar-benar positif kayak gitu. Surveillance yang memiliki nilai predictive value positif yang tinggi adalah kegiatan surveillance yang mampu mengidentifikasi suatu populasi sebagai kasus yang memang dia benar-benar kasus. Jadi kita prediksi dia kasus, ternyata dia memang beneran kasus kayak gitu. Kesalahan dalam mengidentifikasi KLB, ya, disebabkan oleh kegiatan surveillance yang memiliki predictive value positif rendah, ya. Jadi sebenarnya kan kita udah tahu ya, salah satu tujuan surveillance itu bisa untuk memprediksi adanya KLB. Nah, bisa kita gagal memprediksi KLB karena ini tadi terjadinya predictive value positif yang rendah. Representativeness, ya. Ini adalah suatu sistem surveillance yang representatif, ya, akan menggambarkan secara akurat terkait dengan kejadian dari suatu peristiwa kesehatan dari periode waktu tertentu, kemudian distribusi peristiwa kesehatannya menurut tempat, orang, dan waktu. Jadi dikatakan representatif kalau dia bisa menggambarkan secara akurat kondisi-kondisi itu tersebut. Representatif ini bisa kita lihat atau kita nilai menurut pertama karakteristik dari populasi. Misalnya kita lihat umurnya bagaimana, status sosial ekonominya bagaimana, lokasi geografinya bagaimana. Kemudian bisa juga kita lihat riwayat dari peristiwa kesehatan. Kita lihat lagi periode latennya berapa lama, cara penyebaran penyakitnya berapa lama, kayak gitu ya, bagaimana cara penyebarannya, kemudian fatal outcome-nya apa saja. Kemudian bisa kita nilai juga dari upaya kesehatan yang sudah tersedia. Apa jenis tes yang digunakan? Bisa nggak digunakan di tempat? Terus kalau tidak bisa, bagaimana pola rujukan dokternya? Nah, itu upaya kesehatan yang tersedia. Kemudian bisa juga kita nilai terkait dengan sumber-sumber datanya. Misalnya, angka mortalitas kita bandingkan dengan data insiden. Kemudian kita lihat hasil laboratorium kita bandingkan dengan laporan dokter. Bisa kita lihat perbandingannya seperti itu, ya. Apakah benar sistem surveillance ini bisa menggambarkan kondisi, ya, kondisi realitanya secara akurat gitu. Kemudian ada atribut lainnya yaitu timelines, ya. Artinya surveillance yang tepat waktu, yaitu kegiatan surveillance yang mampu menghasilkan informasi yang sesuai dengan waktu yang tepat, sehingga bisa digunakan untuk mengontrol sebuah KLB dari penyakit akut.
Ketepatan waktu dalam suatu sistem surveillance harus dinilai bisa menurut pertama ketersediaan informasi untuk pengendalian penyakit, misalnya pengendalian segeranya, perencanaan program jangka panjangnya seperti apa. Kemudian bisa juga kita nilai terkait dengan waktu antara, yaitu waktu antara permulaan terjadinya sakit atau masalah kesehatan sampai dengan bagaimana pelaporan kejadian itu kepada pihak Dinkes kota kabupaten, seperti itu. Kemudian atribut lainnya adalah data quality atau kualitas data. Kualitas data ini menggambarkan kelengkapan dan validitas data yang terekam pada sistem surveillance. Ada beberapa metode untuk melihat kualitas data. Pertama, bisa kita lihat persentase jawaban kosong atau tidak tahu. Kita bisa melihat ini respondennya ada nggak ya yang tidak mengisi jawaban, atau jawabannya lebih cenderung tidak tahu seperti itu. Kita lihat persentasenya berapa banyak. Kemudian kita review sampel data kayak gitu ya. Kita bisa mengambil sampel data kemudian kita review bagaimana kondisi sebenarnya kayak gitu. Kemudian bisa wawancara penderita gitu ya. Kita misalnya kita ambil dari 10 orang responden, kita ambil 1 orang responden terus kita wawancara kayak gitu. Apakah benar data yang dia isi dengan hasil wawancaranya? Bisa kita lakukan cross validasi data seperti itu. Kemudian bagaimana nilai sensitivity-nya dan nilai predictive value positifnya. Itu kita bisa nilai hal-hal tersebut itu untuk melihat kualitas datanya apakah baik atau tidak. Selanjutnya stability ya, yaitu ini stabilitas berkenaan dengan reliabilitas dan ketersediaan sistem surveillance. Reliabilitas yaitu kemampuan untuk mengumpulkan, mengatur, menyediakan data secara tepat tanpa kesalahan, sedangkan ketersediaan ini terkait dengan kemampuan untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. Jadi maksudnya sistem surveillance itu diharapkan stabil dalam kondisi apapun, mampu melakukan tugasnya dengan baik sehingga tujuan dari kegiatan surveillance itu bisa tercapai. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini terkait dengan bagaimana kita melakukan perencanaan suatu sistem surveillance ya. Tadi ada langkah-langkahnya sampai kepada atribut dari kegiatan surveillance itu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya.